G20 bro. G20. G1 aja gue nggak tahu itu apaan. Tiba-tiba ini udah 20. Udah 20 ya? Kemana aja ya gue? Kok udah sampai 20 kayaknya. Selamat datang di Market Update, berita seputar finansial dunia global, Indonesia sampai rumah tangga yang kekinian dan up to date. Masih bersama saya David Nurbianto, Personal Economic Analyst disingkat PA, dan rekan saya Faiz. Halo Bro David, teman-teman. Makroeconomic Analyst Bank Danamon Indonesia. Kalau ini gelarnya beneran, yang ini jadi-jadian ya. Hari ini kita pakai jas karena kita mau ngebahas tema yang sangat spektakuler. Mantap. Cuman resiko kalau badan kayak gua nih pakai jas gitu, kalau kita dikirimin gambar referensi fashion itu Cakep, suka ya. di luar ekspektasi kita ya. Karena kan model-model di situ kan langsing-langsing ya. Iya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah mengerti ya keadaan kita ya di sini. Kita bakal ngebahas tema yang buat gue pribadi ini berat karena gue nggak terlalu paham, karena temanya kita soal G20 dan dampaknya bagi ekonomi di Indonesia. Iya. G20 bro. G20. G1 aja gue nggak tahu itu apaan. Tiba-tiba ini gue 20. Udah 20 ya? Kemana aja ya gue? Kok udah sampai 20 kayaknya? G20 tuh apa sih bro? Oke, jadi G20 itu sebenarnya penamaannya bukan karena urutannya 20 kali bro. Ini G20 itu karena member atau anggota forum kerjasamanya, eventnya ini terdiri dari 20 negara. Sebenarnya 19 negara, satu kawasan sih, kawasan Eropa ya satunya. Jadi memang ini G20 ini sebenarnya forum kerjasama antara negara-negara ini yang kelas pendapatannya menengah ke atas sampai pendapatan tinggi. Jadi di sini kita ngomongin banyak isu, dari isu keuangan sampai yang non keuangan. Jadi kalau yang isu keuangan dibahasnya di financial track, kalau yang non keuangan di Sherpa track. Jadi yang non keuangan tuh kayak pendidikan, kesehatan, yang tujuannya untuk kemajuan global lah intinya gitu. Nah tahun ini karena memang kita baru selesai pandemi, jadi balik lagi nih ke pandemi. Tema yang diusung pun juga berkaitan dengan pandemi. Judulnya keren nih bro, Recover Together, Recover Stronger. Jadi kita tuh pulih bersama, pulihnya lebih kuat gitu. Jadi diharapkan pulih dalam hal ekonomi, kesehatan, juga pembangunan pendidikan dan hal lain-lainnya gitu ya. Nah, kita kan jadi tuan rumah. Setahu gua kalau Piala Dunia gitu kan, kalau jadi tuan rumah kita nyiapin stadion. Iya. Nah, kalau G20 nih jadi tuan rumah, selain nyiapin teh manis anget, peran apa sih Indonesia nih di G20 kali ini? Ya, peran Indonesia tuh selain kita yang ngundang-ngundang banyak negara tadi yang 20 itu, kita juga yang mimpin rapatnya. Jadi sebenarnya temanya kita yang nentuin, topiknya yang difokuskan itu kita yang nentuin. Jadi ibaratnya kita yang memimpin forum pemulihan ekonomi global ini gitu. Nggak cuma ekonomi sih, pembangunan global lah ya secara jangka panjang nantinya. Jadi sangat penting sih, dan makanya acara ini jadi bergengsi sekali di level internasional gitu. Ada banyak agenda Mas yang dibahas? Banyak. Tapi dari banyak agenda itu ada 3 yang diprioritaskan, dan itu terkait dengan pandemi juga sih sebenarnya. Pertama itu yang diprioritaskan adalah agenda tentang arsitektur kesehatan global. Jadi kita harus menyusun arsitektur kesehatan global yang lebih siap lagi kalau misalnya nanti ada pandemi amit-amit ya yang lain gitu. Nah kedua, di pandemi ini kan juga ada tren yang bergeser gitu ya. Tadinya lo keluar rumah buat belanja gitu, sekarang lo semuanya by online kan, semuanya digital. Makanya penting ada transformasi digital gitu, juga menjadi topik kedua yang diprioritaskan. Nah yang ketiga juga, pandemi ini membuat kita sadar bahwa ternyata pada saat kita stay at home, kita nggak keluar rumah, emisi yang kita hasilkan tuh berkurang. Jadi lebih ramah lingkungan kan. Nah ini juga menyebabkan para pemikir dunia, para pemegang kepentingan itu juga melihat energi terbarukan tuh penting kalau kita mau tetap aktivitas ekonominya jalan tapi berkelanjutan. Jadi jangan sampai kita membangun ekonomi tapi itu at the cost of lingkungan kita gitu kan. Jadi nanti anak cucu kita malah tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang baik gitu kan. Jadi makanya itu menjadi salah satu agenda prioritas juga untuk menggeser energi fosil menjadi energi terbarukan. Nah, that's why Pak Jokowi sudah mempersiapkan beberapa mobil listrik. Betul. Untuk menyambut kepala negara. Mobil listrik tidak termasuk baterai tapi ya. Dijual terpisah ya. Tamiya bro itu. Yang ini udah ada baterainya. Mungkin Ketahuan nanti banget kita zamannya Tamiya.
Aduh, tapi nanti mungkin dijual miniaturnya, nah itu yang tidak termasuk baterai. Yang ini udah dong. Dijual terpisah, kalau yang ini mah udah. Nggak jalan ntar. Menarik banget nih kita menunggu kepala negara dari negara-negara besar menurut gua di dunia untuk bisa hadir di Bali ya puncaknya. Betul, November ini di Bali puncaknya. Dan sebelum itu udah ada 150 meeting yang dihadiri menteri, kepala bank sentral dunia. Jadi memang sebelum kepala negaranya datang nih udah dibahas dulu nih di working group dan fokus group yang lain gitu. Pasti impact-nya balik lagi ke ekonomi, pariwisata dan ekonomi, nggak jauh-jauh gitu ya. Betul, kalau diperkirakan sih untuk pariwisata sendiri ya, kita tuh bisa mengundang 1,8 sampai 3,6 juta wisatawan. Jadi kan nggak cuma dari peserta delegasi, tapi ketika event ini dilaksanakan di Indonesia, oh ada Indonesia ya, oh negaranya cakep ya gitu, nature-nya gitu. Jadi pada bakal datang gitu ya. Tapi nggak cuma pariwisata bro, juga UMKM. Karena kan pada saat kita mengundang negara lain gitu ya, delegasinya pasti kita kasih souvenir. Bener. Mereka kita ajak jalan-jalan kayak tadi lo bilang gitu kan. Kita pasti kayak menyuguhkan teh manis anget. Iya. Teh manisnya pasti souvenir yang dihasilkan oleh UMKM Indonesia. Bener. Dan itu diperkirakan 33.000 lapangan kerja baru tuh dari UMKM yang terlibat di G20 ini gitu, dan total impact seluruhnya itu bisa sampai 533 juta US dollar atau setara dengan 7,4 triliun lah rupiah. Kita penasaran juga sih itu Perdana Menteri Inggris biasanya mungkin nanti saat di Bali dia ke Kresna gitu ya kan, nyari pai susu, terus istrinya nitip baju barong. Waduh. Nitip kaos barong sama daster barong. Itu tadi part of 533 juta US dollar tadi. Apalagi istri Perdana Menteri, belanjanya pasti banyak. Biar Perdana Menterinya yang pusing. Karena kan belanjanya pakai duit dia juga. Curhat lagi nih. Curhat lagi. Rumah Nggak tangga. Dimana-mana gitu. Laki-laki biar katanya udah jadi Perdana Menteri, pasti istrinya nitip-nitip kalau lakinya pergi ke luar negeri. Padahal tugas negara loh ini. Ini ngomongin soal millennials tadi, ada Gen Z juga, Gen Y juga. Peran apa sih yang bisa kita kasih buat event besar G20 ini? Sebenarnya secara formal untuk millennials gitu ya, anak-anak muda itu tuh udah ada forumnya juga. Jadi G20 ada salah part of the eventnya itu ada Y20 namanya, Y20. Jadi kepanjangannya itu Youth 20. Nah itu tuh yang kita milih perwakilan juga untuk anak-anak muda Indonesia menyampaikan aspirasinya. Yang topiknya jauh lebih relevan. Jadi mungkin di G20 topiknya lebih besaran. Di Y20 ini yang relevan ke anak muda gitu. Yang relate ya? Yang relate, salah satunya misalnya tentang pekerjaan gitu ya. Karena kan future of work, masa depan pekerjaan ini kan akan bergeser. Dengan tadi digitalisasi, ada automasi mesin gitu kan. Nah, bisa jadi nanti ada skill mismatch juga nih buat anak muda yang baru lulus. Pas ke industri malah nggak dapat job gitu. Karena teknologinya udah lebih maju atau kebutuhan pasarnya udah dipenuhi oleh teknologi. Jadi nggak butuh manusia lagi gitu. Nah isu-isu itu yang dikemukakan di Youth 20 ini gitu. Tapi di samping itu juga kita bisa berkontribusi sebenarnya dengan aktif beraspirasi di sosial media. Asal semuanya ada dasarnya ya, jangan asal nyeletuk. Kita bisa bikin aktivitas yang bermanfaat dan produktif juga. Itu juga nanti bahkan bisa disorotin di G20-nya. Jadi mereka tuh ada satu section di mana nanti misalnya ada anak muda usahanya sukses gitu. Nah itu bisa jadi model yang dipresentasikan di G20 juga gitu. Nah, bahasan kali ini nggak berasa ya kita ngomongin soal G20. Berat rasanya buat gue, tapi ngalir aja gitu. Karena kan kita bahas yang kita paham aja gitu. Dan ternyata penting juga buat millennials gitu untuk perlu tahu isu-isu apa yang dibahas. Karena ya itu tadi, ini menentukan masa depan kita. Karena kan di masa depan kita yang akan pegang kendali, paling nggak untuk rumah tangga sendiri. Thank you Bro Faiz. Thank you Bro David. Thank you seputar G20, gue jadi tercerahkan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya David Nurbianto. Saya Irman Faiz. Sampai jumpa.